Hasrat sepupuku bab 20. Abang cinta sama kamu, Mel. Kita menikah saja. Gila bukan? Ia bahkan masih sekolah. Namun tidak ada jawaban dari Melody. Ariel paham jika sepertinya Melody belum siap. Oke, Ariel tidak akan memaksa. Ia menatap Melody tidak bergeming lalu memeluknya dengan erat. Sebaiknya kamu kembali ke kamar kamu, Bang, ujar Melody lalu bangkit dari pangkuan Ariel. Lekas ia merapikan pakaiannya. Tapi abang cinta sama kamu, Mel. Abang gak mau ada hal yang memisahkan kita. Kamu berharap aku hamil lalu kita menikah begitu? Mel belum siap untuk itu, Bang, ujar Melody menatap wajah Ariel tanpa ekspresi. Kamu tahu kan seperti apa keadaan kita? Sambung Melody lalu Ariel meraih tangannya. Maaf ya, Dek, abang terlalu rindu sama kamu. Sampai-sampai abang jadi begini. Sergah Ariel mengajak Melody duduk di ranjang lalu merengkuhnya. Abang rindu sekali sama kamu. Maafkan kalau sikap abang berlebihan. Ya sudah, Bang. Bisa kan abang balik ke kamar? Tolonglah untuk mengerti keadaan kita. Mel tidak mau menyesali sesuatu di masa depan. Tambah Melody membuat Ariel termangu. Kamu ragu sama abang? Abang harus kayak gimana supaya kamu percaya? Jangan meminta sesuatu yang lebih dan berjalanlah seperti yang sewajarnya, Bang. Pinta Melody membuat Ariel terdiam. Apa yang sudah kita lakukan lebih dari kata wajar. Karena status kita, sambung Melody. Hal itu memang benar adanya, tapi Ariel benar-benar mencintai sepupunya itu. Meskipun ia tahu ia salah, tapi cinta hadir begitu saja tanpa bisa ia cegah. Baiklah, Mel, abang akan buktikan kalau abang benar-benar cinta sama kamu, ujar Ariel mencium pucuk kepala Melody, lalu pergi meninggalkan perempuan itu sendiri di ranjang. Melody menoleh ke arah Ariel yang melengos pergi keluar dari kamarnya. Semoga tidak ada yang melihat pria itu keluar dari kamarnya. Itu keinginan Melody, justru Ayulah yang melihat langsung Ariel keluar dari kamar Melody dengan wajah lesu. Entah apa sebabnya. Ariel, seru sang mama menghentikan langkah Ariel yang hendak menjauh dari kamar Melody. Jantung Ariel berdetak kencang seiring langkah Ayu yang semakin dekat. Kamu habis ngapain di kamar Melody? Tanya Ayu memindai wajah tampan putranya. Enggak, itu Ariel. Tadi dengar Melody teriak, jadi Ariel masuk. Jawab Ariel berbohong padahal ia sudah mencumbu sepupunya itu. Teriak kenapa? Tanya Ayu heran dengan sikap Ariel. Dari balik pintu Melody mendengarkan percakapan mereka. Melody khawatir jika Tante Ayu curiga dengan mereka berdua. Ada cicak merayap kena kakinya. Dia kaget mah, jawab Ariel lalu terkekeh kecil. Oh gitu, ya sudah kalau begitu. Pergilah istirahat, besok pagi kamu kan harus kembali pergi dengan papa ke pabrik. Ariel mengangguk lalu melangkah ke kamarnya. Ayu sendiri langsung pergi meninggalkan tempat itu. Melody tertegun mendengar hal itu, jadi besok Ariel harus kembali ke pabrik. Tak apalah, toh berduaan terus juga tidak baik untuk mereka berdua. Mungkin jarak membuat keduanya aman. Lekas Melody kembali ke ranjang dan langsung merebahkan tubuhnya. Ariel masuk ke dalam kamar lalu melangkah ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Di bawah guyuran air yang dingin, adiknya akan kembali tidur. Ariel memejamkan matanya mencoba melupakan Melody. Sepertinya ia terlalu bernafsu hingga pikiran itu terlintas begitu kuat. Tapi satu sisi Ariel juga berpikir tentang hubungan mereka yang belum jelas. Kalau jalan sudah terbuka maka ia akan membuat Melody meminta hal itu padanya. Ariel mengulas senyum di bawah guyuran air dingin. Kemungkinan gadis itu sudah tertidur. Bisa sejauh ini saja rasanya begitu senang. Dan Ariel tidak mau Melody menjauhinya karena takut akan hal itu. Setengah jam berlalu, Ariel menyudahi mandinya. Kini tubuhnya sudah segar dan wangi.
Lekas ia keluar lalu mengambil salah satu celana boxernya. Gegas ia pergi keluar untuk kembali ke kamar Melody. Besok ia pasti sibuk dan kemungkinan akan bertemu dengan Melody besok malam. Ariel berpikir untuk tidak melewatkan kesempatan berdua. Ariel mengulas senyum saat pintu tidak terkunci. Melody memang lupa mengunci pintunya. Ia pikir Ariel tidak akan kembali. Waktu menunjukkan pukul 11:30 malam. Lekas Ariel masuk ke dalam selimut yang menutupi tubuh Melody. Ariel menatap Melody yang sudah terlelap. Lekas Ariel memeluknya dari belakang lalu memejamkan matanya. Waktu sudah pagi. Melody membuka matanya dan terbelalak saat melihat Ariel berada di ranjangnya. Kapan pria itu masuk? Melody menatap wajah Ariel yang tertidur pulas. Pria itu terlihat begitu tenang. Melody menundukkan kepalanya dan memindai tangan yang memeluknya erat. Waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi. Tangan Melody bergerak menyentuh dada bidang milik Ariel yang terdapat sedikit bulu tipis. Perutnya yang sispek membuat siapapun wanita terpesona melihatnya. Ariel membuka mata dan langsung menarik selimut hingga menutupi keduanya. "Abang!" seru Melody membuat Ariel terkekeh lalu cepat meraih leher Melody. Kemudian meraup bibir Ranum yang membuatnya candu. "Bang, kamu tuh," ucap Melody menepis tangan Ariel. Namun pria itu justru semakin menggebu. Entahlah rasanya tak bisa menahan diri jika sudah berdua seperti itu. Dan Melody kalah oleh cumbuan Ariel yang perlahan membuatnya candu. Pagi itu keduanya kembali bertukar saliva di bawah selimut. 1 jam berlalu keduanya menyudahi pergumulan lidah itu. Tercetaklah beberapa tanda merah pada dada Melody akibat permainan Ariel. "Udah Ki, sana keluar," usir Melody membuat Ariel terkekeh. "Love you so much, my candu," ujar Ariel lalu beranjak dari ranjang setelah membuat bibir Melody sedikit bengkak. Kali ini Ariel selamat karena tidak ada yang melihatnya keluar dari kamar Melody. Lekas ia berlari kecil masuk ke dalam kamar. Melody menatap dirinya di cermin. Kali ini Ariel menciptakan beberapa tanda merah di dadanya. Melody menggigit bibirnya saat mengingat sensasi nikmat yang membuatnya menggila. Tentu saja gila. Ia membiarkan Ariel berbuat sesuka hati pada dadanya. Memang sudah gila. Melody bersandar duduk di kloset. Ia tidak bisa menolak dan malah menikmati sentuhan Ariel yang begitu memabukkan. Jangan sampai ia menerima tawaran Ariel untuk making love. Melody memejamkan matanya lalu mulai mengguyur tubuhnya yang sempat menegang karena permainan Ariel. Lama-lama malah ia yang candu dengan hasrat pria itu. Apa yang harus ia lakukan? Kemungkinan hal itu akan terus terjadi jika ia tetap di rumah ini. Lalu bagaimana dengan camping lusa? Semoga Ariel tahu tempat. Bersambung. Hasrat Sepupuku bab 21. "Selamat pagi Om, Tante," ucap Melody menghampiri meja makan. Ayu dan Angie mengulas senyum lalu menoleh ke arah Ariel yang turun dari tangga. Ariel terlihat tampan dengan kemeja berwarna merah marunnya. Tangannya tergulung hingga siku. Dan hal itu membuat Melody terkesima oleh ketampanan kakak sepupunya itu. "Nah, seperti itu Ril, bangun pagi," ujar Angie membuat Ariel melempar senyum sembari menoleh ke arah Melody yang tidak bergeming. "Ya sayang, kamu malah kelihatan seger banget," tambah Ayu mengulum senyum. Gadis yang berada di hadapannya lah yang membuat ia segar dan bersemangat. Desahan perempuan itu yang membuat Ariel candu hingga rindu. "Mel, abang nggak bisa antar. Kamu berangkat sendiri ya," cakap Ariel membuka percakapan. "Ya nggak apa-apa bang, sebelumnya Mel juga sendiri kok," jawab Melody tersenyum kaku di hadapan mereka. Novita sendiri tengah berada di luar kota meninjau cabang pabrik lainnya. Namun sore ini ia sudah kembali ke kota. "Udah beli keperluan camping belum?" "Udah kemarin sama Dwi dan Rini, besok tinggal berangkat aja." "Ya, kalian harus berhati-hati ya," sergah Ayu dan dianggukan oleh keduanya. Setelah selesai sarapan, Melody pamit pada mereka termasuk Ariel. Pria itu memicingkan matanya sambil mengulum senyum. Ia teringat dengan kegiatan mereka tadi pagi dan rasanya candu. Lekas Melody pergi meninggalkan Ariel dengan tatapan penuh hasratnya.
Dasar mesum, gumam Melody dalam hati lalu melajukan kendaraan roda duanya. Dalam perjalanan kendaraannya berdampingan dengan mobil milik Revan. Mantan pacarnya itu rupanya menghalangi jalan Melody. Ia ingin bicara berdua dengan Melody. Apa sih nih orang? Ngehalangin jalan gue aja. Cerca Melody lalu menepikan motornya. Revan tersenyum lalu keluar dari mobil. Lo apa sih? Tanya Melody dengan geram memindai Revan yang tersenyum penuh arti. Mel, ayolah kita balikan lagi. Gue minta maaf atas semua kesalahan gue. Dan gue janji akan perbaiki semuanya. Enggak, gue nggak mau balik sama lo. Jangan mimpi. Balas Melody lalu pergi meninggalkan Revan dengan tatapan matanya yang penuh dendam. Awas lo Mel, lihat aja nanti. Ancam Revan dalam hati lalu kembali masuk ke dalam mobilnya. Beneran gila ngajak gue balik seenak jidat. Omel Melody sembari melajukan motornya dengan kecepatan tinggi agar Revan tidak mengejarnya. 15 menit kemudian ia sampai di sekolah. Lekas ia memarkirkan motornya. Hai Mel, sapa Rini menghampiri Melody yang baru turun dari motornya. Melody tertegun melihat beberapa tanda merah tercetak di leher jenjang sahabatnya. Abis ngapain lo sama Bastian? Tanya Melody membuat Rini terkekeh kecil. Biasalah kalau di kos ya kayak gini. Beda lagi kalau main ke hotel. Jawabnya enteng membuat Melody termangu sendiri mengingat kejadian semalam dan tadi pagi bersama Aril. Bastian beliin gue mobil ya imbalannya ranjang. Sekarang tuh mobilnya dan rumahnya atas nama gue. Kalian Mel? Shoot, jawab Rini membungkam mulut Melody dengan tangannya. Serius lo Rin? Rini mengangguk-anggukan kepalanya lalu melangkah meninggalkan parkiran. Gue cinta sama Bastian. Udah gitu dia nggak pernah tanggung kalau ngasih hadiah. Jadi lo kasih mahkota lo demi sebuah mobil? Tanya Melody tidak percaya. Lo nggak tahu kalau gue udah beberapa kali sama Bastian sebelum dia kasih gue mobil Mel. Dia bilang mau lamar gue pas nanti udah lulusan. Cakap Rini membuat Melody tertegun sendiri. Lo nggak hamil? Tanya Melody tidak percaya. Keduanya kini sudah berada di dalam kelas. Pakai pengaman lah. Tak lama Dewi masuk ke dalam kelas menghampiri keduanya. Terlihat wajahnya sedikit pucat. Lo sakit Wi? Tanya Melody dan dianggukkan oleh Dwi yang langsung menelungkupkan kepalanya di meja. Kalau sakit kenapa masuk Wi? Tanya Rini namun Dwi tidak menjawab. Besok kayaknya gue nggak jadi ikut. Ujar Dwi menatap wajah Melody yang sedikit heran. Gue juga Mel, Bastian ngajak gue ke Depok. Melody mengangguk mengiyakan. Tak masalah lah, ia pergi bersama Aril saja nanti. Kepala gue pusing banget dan rasanya tuh mual. Ujar Dwi kembali menelungkupkan wajahnya di meja. Ya sudah ke ruang kesehatan aja Wi, gue anterin. Ujar Melody lalu membantu Dwi beranjak dari duduknya bersama Rini. Melody dan Rini kembali ke kelas meninggalkan Dwi yang berada di ruang kesehatan. Gak biasanya si Dwi kayak gitu, jangan-jangan dia bunting lagi. Terka Rini membuat Melody terperangah mendengar hal itu. Masa sih Rin? Tanya Melody tidak percaya dan Rini hanya mengendikan bahunya saja. Waktu sudah sore. Melody sudah kembali ke rumah setelah tadi mengantar Dwi pulang ke rumahnya bersama Rini. Sahabatnya itu diam saat Rini bertanya apakah yang dialami sekedar sakit atau gejala orang hamil. Kalau tidak, kenapa Dwi tidak menyangkal tuduhan Rini? Melody sampai heran dengan perubahan sahabatnya itu. Apa iya mereka melakukan hal yang sejauh itu? Rini juga. Melody teringat dengan Aril, keduanya selalu berlebihan kalau sudah berdua. Dan ia khawatir jika mereka kelewat batas. Beberapa waktu Aril menghubunginya, namun Melody tidak menjawab. Sebaiknya ia juga menghindar sebelum sesuatu terjadi. Jangan sampai ia menyesal nantinya. Bukankah ia ingin menjadi seorang dokter? Jika benar Dwi hamil, kemungkinan ia tidak akan bisa lanjut sekolah. Menikah lalu punya anak, ngurus anak dan suami. Lalu bagaimana dengan cita-cita sebelumnya? Ah, kenapa jadi parno sendiri? Melody beranjak lalu melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Untuk selanjutnya ia tidak boleh lupa mengunci pintu. Sudah cukup ia terbawa arus dan jangan sampai ia tenggelam tak menentu arah. Pukul 8 Aril sampai di rumah.
Terlihat Melody tengah belajar bersama Novita. Mungkin ada hal yang tidak Melody mengerti hingga ia bertanya pada Novita. "Bang, kamu baru pulang?" ujar Melody saat melihat Ariel berdiri di hadapan mereka. "Ya Ariel, bagaimana pabrik yang baru?" "Nggak ada masalah," jawab Ariel lalu duduk di samping Melody sambil menyandarkan tubuhnya pada sofa. "Capek ya bang?" Ariel mengangguk lalu menatap lekat wajah Melody hingga gadis itu salah tingkah sendiri. "Ayo Ariel, masuk dan beristirahatlah," ujar Ayu menghampiri ketiganya. "Abang masuk dulu, besok kita pergi camping ya." Melody mengangguk membiarkan Ariel melangkah naik ke atas. Seperti tekad Melody, ia tidak ingin ada lagi kejadian seperti kemarin malam. Melody mengunci pintu kamarnya lalu melangkah ke ranjangnya. "Maaf ya bang, tapi jalan kita masih panjang. Kita bahkan belum menapaki perjuangan yang sebenarnya," gumam Melody lalu memejamkan mata yang mengantuk. Ariel tertegun saat tak bisa membuka pintu kamar Melody. Gadis itu mengunci pintu dari dalam dan alhasil Ariel tak bisa masuk seperti sebelumnya. Ariel menghela nafas panjang lalu kembali ke kamarnya. Bersambung.